Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revni Desmiani dengan NIM 2301770. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan bacaan skripsi saya terkait sastra modern, yaitu pada bagian sastra populer. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah seminar sastra dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Hayati, SSM Hum. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu sastra populer. Sastra populer merupakan karya sastra yang ditujukan untuk masyarakat luas dan umumnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta cerita yang ringan dan menarik. Karya sastra populer biasanya mengangkat tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti percintaan, persahabatan, kehidupan remaja, dan dinamika kehidupan masyarakat modern. Selanjutnya, skripsi yang saya laporkan ada 3, yaitu yang pertama, potret perempuan urban dalam novel De Fortiare karya Ika Natasha dengan kajian sosiologi sastra. Lalu yang kedua, sistem kemasyarakatan dan nilai-nilai sosial dalam novel Pulang karya Terelie. Dan yang ketiga, yaitu potret remaja urban dalam novel Tenlit berjudul Married with Senior karya Cinta Prita. Baik, berikut merupakan identitas skripsi yang akan saya laporkan, yaitu pada skripsi pertama dengan judul Potret Perempuan Urban dalam novel De Fortiare karya Ika Natasha dengan kajian sosiologi sastra dengan nama penulis skripsi yaitu Wan Elmira Islamai, dosen pembimbingnya yaitu Ibu Dr. Nurizati M. Hum, dengan program studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Selanjutnya pada skripsi kedua yaitu dengan judul Sistem Kemasyarakatan dan Nilai-nilai Sosial dalam novel Pulang karya Terelie dengan nama penulis skripsi yaitu Rama Daniel Rahmat dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Profesor Dr. Hasanuddin WS M. Hum dengan program studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Padang. Lalu selanjutnya pada skripsi ketiga yaitu dengan judul Potret Perempuan Urban dalam novel Tenlit berjudul Married with Senior karya Cinta Prita dengan nama penulis skripsi yaitu Nengsi Sri Rahayu Putri dengan dosen pembimbing skripsi yaitu Bapak Profesor Dr. Hasanuddin WS M. Hum pada program studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baik, selanjutnya kita masuk pada skripsi pertama, yaitu skripsi yang berjudul Potret Perempuan Urban dalam novel De Fortiare karya Ika Natasha dengan kajian sosiologi sastra. Pada garis besar skripsi ini, yaitu skripsi bertujuan mendeskripsikan gambaran kehidupan perempuan urban yang terdapat dalam novel De Fortiare. Melalui pendekatan sosiologi sastra, penulis skripsi mengkaji hubungan antara cerita dalam novel dengan realitas kehidupan perempuan di lingkungan perkotaan. Hasil skripsi menunjukkan bahwa tokoh perempuan dalam novel digambarkan memiliki mobilitas tinggi, aktif dalam kehidupan pekerjaan, serta kecenderungan sikap individualis dalam kehidupan sosial. Baik, selanjutnya pada tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu penulis skripsi mendeskripsikan potret kehidupan perempuan urban yaitu pada prestise rekreasi, lalu budaya hidup instan, gaya hidup mobilitas, dan gaya hidup individualis. Selanjutnya, pada fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu yang pertama, potret atau gambaran perempuan urban yang digambarkan dalam novel De Fortiare. Selanjutnya, kajian diarahkan pada kehidupan tokoh perempuan yang mencerminkan kehidupan masyarakat perkotaan. Selanjutnya, pada metode penelitian pada skripsi ini yaitu penulis menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, menandai, dan mencatat bagian yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan data penelitian berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat. Lalu selanjutnya
yaitu tahap identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Baik, selanjutnya bab 1 pendahuluan pada skripsi ini yaitu adanya latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa karya sastra sering merepresentasikan kehidupan sosial, khususnya perempuan urban. Dalam novel di Fortiare, terlihat adanya gaya hidup modern, individualisme, dan tekanan sosial di lingkungan perkotaan. Lalu, terdapat fokus penelitian pada skripsi ini yang berfokus pada bagaimana potret perempuan urban digambarkan dalam novel tersebut. Lalu selanjutnya terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana karakteristik dan kehidupan perempuan urban dalam novel di Fortiare. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan gambaran perempuan urban secara lebih mendalam. Lalu yang terakhir adanya manfaat penelitian. Ada dua, yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoretis yaitu menambah kajian sosiologi sastra, dan manfaat secara praktis memberikan pemahaman tentang realitas perempuan urban dalam karya sastra. Selanjutnya pada bab 2 kajian teori pada skripsi ini yaitu adanya hakikat novel, yang pada penelitian ini novel dipahami sebagai media yang merepresentasikan kehidupan perempuan modern di perkotaan. Pada novel di Fortiare tidak hanya menceritakan percintaan, tetapi juga menggambarkan realitas sosial perempuan urban yang kompleks. Lalu adanya unsur novel yang fokus analisis lebih pada tokoh, penokohan, dan latar sosial. Tokoh utama sebagai perempuan urban menjadi pusat untuk melihat gaya hidup, pola pikir, dan konflik batin. Lalu adanya pengertian perempuan urban yang dalam penelitian ini digambarkan sebagai perempuan mandiri, berkarir, dan hidup dalam tekanan sosial modern, terutama dalam hubungan percintaan dan pernikahan. Lalu adanya kajian sosiologi sastra yang digunakan untuk melihat bagaimana kehidupan perempuan kota direpresentasikan, khususnya terkait gaya hidup, relasi sosial, dan tekanan budaya modern. Lalu adanya penelitian yang relevan berfokus pada perempuan urban dan feminitas modern dalam sastra yang menunjukkan adanya konflik antara kemandirian dan tuntutan sosial. Baik, selanjutnya pada bab 3 metode penelitian, adanya jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan sosiologi sastra. Karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna dan fenomena sosial dalam teks. Lalu adanya data dan sumber data. Data dalam penelitian ini berupa kutipan-kutipan dari novel di Fortiare, sedangkan sumber datanya adalah novel itu sendiri sebagai sumber data utama. Lalu adanya instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri sebagai instrumen utama, dibantu dengan alat seperti catatan atau tabel analisis. Lalu adanya teknik pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan cara membaca secara intensif dan mencatat bagian-bagian yang terkait dengan perempuan urban. Lalu adanya teknik pengabsahan data, yaitu digunakan teknik ketekunan, pengamatan, dan triangulasi teori. Lalu adanya teknik analisis data yang dilakukan dengan cara reduksi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, selanjutnya pada bab 4 hasil penelitian pada skripsi ini yang menunjukkan bahwa kehidupan perempuan urban dalam novel di Fortiare digambarkan melalui beberapa aspek hidup masyarakat perkotaan. Tokoh perempuan dalam novel tersebut memperlihatkan adanya prestise rekreasi yang tercermin dari aktivitas hiburan di tempat-tempat modern seperti
seperti kafe, restoran, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, kehidupan perempuan juga ditandai dengan adanya hidup instan yang menunjukkan kecenderungan memilih gaya hidup yang praktis dan serba cepat. Tokoh perempuan dalam novel juga memiliki mobilitas yang tinggi dalam menjalani aktivitas pekerjaan maupun kehidupan sosial. Di samping itu, ditemukan pula kecenderungan gaya hidup individualis, yaitu sikap yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan sosial. Selanjutnya masuk pada laporan bacaan skripsi saya yang kedua, yaitu skripsi yang berjudul Sistem Kemasyarakatan dan Nilai-nilai Sosial dalam novel Pulang karya Terelie. Yang secara garis besar, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sistem kemasyarakatan serta nilai-nilai sosial yang terdapat dalam novel Pulang. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra untuk melihat keterkaitan antara karya sastra dengan kehidupan sosial masyarakat. Lalu pada hasil penelitian menunjukkan bahwa novel tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat yang memiliki hubungan yang kuat dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Selain itu, ditemukan berbagai nilai sosial seperti nilai moral, nilai kekeluargaan, nilai religius, serta nilai pendidikan yang tercermin melalui hubungan antar tokoh dan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Baik, selanjutnya pada tujuan penelitian pada skripsi ini yaitu mendeskripsikan sistem kemasyarakatan dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya pada fokus penelitian pada skripsi ini yaitu berfokus pada sistem kemasyarakatan dan nilai-nilai sosial. Nilai sosial yang dianalisis meliputi nilai sosial moral, nilai sosial kekeluargaan, nilai sosial religius, dan nilai sosial pendidikan. Selanjutnya, metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik baca, yaitu membaca novel secara cermat dan berulang-ulang, kemudian mencatat bagian yang berkaitan dengan fokus penelitian. Lalu pengabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi. Lalu berikutnya pada bab 1 pendahuluan, adanya latar belakang masalah, yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya karya sastra sebagai cerminan kehidupan masyarakat. Novel Pulang dipilih karena memuat sistem kemasyarakatan dan nilai sosial yang kuat. Lalu adanya fokus penelitian yaitu sistem kemasyarakatan dan nilai sosial dalam novel tersebut. Lalu adanya rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk sistem sosial dan nilai-nilai yang terdapat dalam novel Pulang. Lalu adanya tujuan penelitian yaitu untuk mengungkap dan mendeskripsikan sistem sosial serta nilai-nilai tersebut. Lalu terdapat manfaat penelitian yaitu ada dua. Yang pertama secara teoretis yaitu bisa memperkaya kajian sosiologi sastra, dan manfaat secara praktis memberikan pemahaman nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya bab 2 kajian teori. Pada skripsi ini adanya hakikat novel, yang dalam penelitian ini novel dipandang sebagai cerminan kehidupan masyarakat secara luas. Novel Pulang tidak hanya bercerita tentang individu, tetapi juga menggambarkan sistem sosial dan nilai-nilai kehidupan. Lalu adanya unsur-unsur novel, yaitu analisis lebih menekankan pada tema, latar sosial, dan amanat, karena berkaitan langsung dengan nilai sosial dan sistem kemasyarakatan. Lalu adanya pengertian sistem kemasyarakatan, yaitu sistem kemasyarakatan adalah cara masyarakat mengatur hubungan sosial seperti peran, aturan, dan norma yang membuat kehidupan sosial menjadi teratur.
Lalu adanya pengertian nilai-nilai sosial, yaitu nilai sosial adalah pedoman dalam masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan benar yang memengaruhi perilaku seseorang. Lalu adanya sosiologi sastra, yaitu pendekatan sosiologi sastra digunakan untuk mengkaji hubungan antar individu dalam masyarakat, norma sosial serta nilai-nilai yang mengatur kehidupan tokoh. Lalu adanya penelitian yang relevan, yaitu berkaitan dengan nilai sosial, moral, dan sistem kemasyarakatan dalam karya sastra yang mencerminkan kehidupan nyata masyarakat. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Terdapat jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra, karena meneliti nilai sosial dan sistem kemasyarakatan dalam karya sastra. Lalu adanya data dan sumber data, yaitu data penelitian berupa kutipan teks dalam novel Pulang dengan sumber data yaitu novel tersebut. Lalu adanya instrumen penelitian, yaitu peneliti sendiri yang berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Lalu adanya teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu melalui teknik baca dan catat terhadap bagian-bagian yang mengandung nilai sosial dan sistem kemasyarakatan. Lalu adanya teknik pengabsahan data yang menggunakan teknik triangulasi dan ketekunan dalam membaca serta memahami data. Lalu adanya teknik analisis data yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, selanjutnya pada bab 4, hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa novel Pulang menggambarkan adanya sistem kemasyarakatan yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Hubungan sosial antar tokoh dalam cerita menunjukkan adanya interaksi sosial yang erat dan saling mendukung dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menemukan berbagai nilai-nilai sosial yang tercermin dalam cerita. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai moral yang berkaitan dengan perilaku baik dan buruk tokoh, nilai kekeluargaan yang menunjukkan hubungan yang erat antar anggota keluarga, nilai religius yang berkaitan dengan keyakinan dan sikap spiritual tokoh, serta nilai pendidikan yang menggambarkan pentingnya pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan. Baik, selanjutnya masuk pada laporan bacaan skripsi saya yang ketiga, yaitu skripsi yang berjudul Potret Remaja Urban dalam novel Tenlit berjudul Married with Senior karya Cinta Prita. Yaitu secara garis besar, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan gambaran kehidupan remaja urban yang terdapat dalam novel tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Penulis skripsi mengkaji berbagai aspek kehidupan remaja di lingkungan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan remaja urban dalam novel digambarkan melalui beberapa aspek seperti kesenangan pribadi, kondisi sosial, ekonomi keluarga, gaya hidup rekreasi, serta hubungan dalam kelompok pergaulan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan beberapa bentuk kenakalan remaja yang muncul sebagai akibat dari pengaruh kehidupan sosial dan kelompok pertemanan. Selanjutnya, tujuan penelitian pada skripsi ini yaitu mendeskripsikan potret remaja urban, lalu menjelaskan berbagai aspek kehidupan remaja urban dan mengungkap bentuk-bentuk kehidupan remaja urban. Lalu fokus penelitian pada skripsi ini yaitu berfokus pada potret remaja urban. Kajian diarahkan pada beberapa aspek kehidupan remaja di lingkungan perkotaan, yaitu kesenangan pribadi remaja, kondisi sosial ekonomi keluarga, gaya hidup rekreasi, kelompok pergaulan, dan kenakalan remaja. Hal ini dianalisis melalui tokoh, peristiwa, serta interaksi sosial yang terdapat dalam cerita. Lalu metode penelitian dalam
Skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data penelitian berupa kata, frasa, kalimat, dan kutipan. Lalu teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca novel secara menyeluruh, menandai bagian yang berkaitan, serta mencatat data yang relevan. Lalu analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menafsirkan data, kemudian menarik kesimpulan. Selanjutnya bab 1 pendahuluan pada skripsi ini seperti sebelumnya. Pada bab 1 terdapat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang ada dua, yaitu secara teoretis dan secara praktis. Lalu pada bab 2 kajian teori juga sama seperti laporan skripsi saya yang sebelumnya. Pada bab 2 ini terdapat hakikat novel, unsur-unsur novel, pengertian remaja urban, kajian sosiologi sastra, dan penelitian yang relevan. Lalu pada bab 3 metode penelitian pada skripsi ini juga sama seperti laporan bacaan skripsi saya yang sebelumnya, yaitu jenis penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengabsahan data, dan teknik analisis data. Baik, selanjutnya pada bab 4, hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa kehidupan remaja urban dalam novel Married with Senior digambarkan melalui berbagai aspek kehidupan remaja di lingkungan perkotaan. Kehidupan remaja urban terlihat dari kesenangan pribadi yang berkaitan dengan aktivitas hiburan dan gaya hidup remaja modern. Selain itu, kondisi sosial ekonomi keluarga juga mempengaruhi pola kehidupan dan perilaku remaja dalam cerita. Novel ini juga menggambarkan adanya gaya hidup rekreasi yang dilakukan oleh tokoh remaja, seperti berkumpul bersama teman dan melakukan berbagai aktivitas liburan. Kelompok pergaulan juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku remaja, sehingga dalam cerita juga ditemukan beberapa bentuk kenakalan remaja yang muncul akibat pergaulan lingkungan sosial, pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan. Baiklah, selanjutnya komentar saya terhadap ketiga skripsi yang saya jadikan laporan bacaan ini, yaitu secara keseluruhan ketiga skripsi yang dilaporkan telah menunjukkan konsistensi yang baik antara rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga hasil dan simpulan. Masing-masing penelitian mampu menguraikan objek kajian secara sistematis dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra, sehingga analisis yang dihasilkan relevan dengan realitas sosial yang diangkat dalam novel. Namun secara umum, kelemahan yang tampak adalah kecenderungan penelitian yang masih berfokus pada deskripsi data tanpa pendalaman analisis kritis yang lebih tajam, terutama dalam mengaitkan unsur intrinsik karya dengan fenomena sosial secara lebih kompleks. Persamaan dari ketiga skripsi ini yaitu ketiga skripsi memiliki persamaan pada penggunaan pendekatan sosiologi sastra, serta objek kajian berupa novel sebagai representasi kehidupan sosial. Selain itu, ketiganya sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data berupa kutipan teks yang dianalisis untuk mengungkap fenomena sosial dalam karya sastra. Fokus penelitian juga serupa, yaitu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat melalui tokoh, konflik, dan latar cerita, sehingga penelitian ini menegaskan bahwa karya sastra berfungsi sebagai cerminan kehidupan sosial yang dapat dikaji secara ilmiah. Selanjutnya, pada perbedaan antara ketiga skripsi yang saya laporkan ini, yaitu perbedaan utama terletak pada fokus kerja masing-masing penelitian, di mana skripsi pertama menitik beratkan pada potret perempuan urban dengan aspek gaya hidup modern. Skripsi kedua berfokus pada sistem kemasyarakatan, nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat.
Sedangkan pada skripsi ketiga mengkaji potret urban dengan penekanan pada perilaku dan dinamika pergaulan remaja. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada jenis novel yang dianalisis, yaitu novel pada skripsi pertama yang menggunakan novel metropop, dan pada skripsi kedua menggunakan novel fiksi, dan pada skripsi ketiga menggunakan novel tenlit, yang menyebabkan perbedaan sudut pandang, objek analisis, serta fenomena sosial yang diangkat dalam masing-masing penelitian. Baik, berikutnya yaitu kesimpulan dari laporan bacaan skripsi yang saya laporkan, yaitu ketiga skripsi tersebut sama-sama mengkaji karya sastra berupa novel dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Masing-masing skripsi memiliki fokus kajian yang berbeda, yaitu pada skripsi pertama, potret perempuan urban dalam novel Divertiare. Lalu pada skripsi kedua, sistem kemasyarakatan dan nilai-nilai sosial dalam novel Pulang. Lalu pada skripsi ketiga, yaitu potret remaja urban dalam novel Married with Senior. Melalui penelitian tersebut, terlihat bahwa karya sastra mampu merepresentasikan berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti gaya hidup masyarakat perkotaan, hubungan sosial dalam masyarakat, serta dinamika kehidupan remaja. Oleh karena itu, ketiga skripsi tersebut memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian sastra, khususnya dalam memahami hubungan antara karya sastra dan realitas kehidupan yang digambarkan dalam cerita. Selanjutnya, referensi dari laporan bacaan yang sudah saya laporkan, saya ambil dari skripsi yang saya jadikan laporan bacaannya langsung, seperti yang sudah saya tampilkan pada layar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.